Hai, saya Ali Polisen, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau coba berdiskusi tentang apapun itu, ditemani segelas kopi yang nikmat ya. Tentunya asik sekali buat berdiskusi. Kopi hitam itu adalah sebuah identitas diri bagi orang-orang yang suka berdiskusi. Tentunya diskusi apapun itu pasti ditemani kopi, bener nggak? Kalau kata filosofi kopi, kopi yang baik akan menemukan penikmatnya. Luar biasa. Mari kita nikmati dulu. Wih, ngopi dulu boleh? Kita tos dulu dong sebelum minum. Tos dulu dong. Ngopi dulu kita. Cheers. Seruput kopinya. Luar biasa. Mantap. Di kali ini tidak ada narasumber ya. Narasumbernya kita berdua. Sekaligus kita pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, ditemani seorang yang memang muda, yang energik. Amin. Muda yang energik, dan tentunya dia adalah seorang aktivis dan seorang ketua umum dari sebuah organisasi. Kalah energik kita. Masa? Iya. Salah energik. Ali Pollution. Wah. Bercanda itu ya. Ya, kita ngobrol-ngobrolnya malah begitu aja ya. Sekarang masa-masa pandemi ini bikin semua orang dari usaha, dari segala bentuk apapun sekarang carut marut, membuat kita tuh bingung harus kayak gimana gitu. Dengan keadaan seperti ini, kerja banyak yang di PHK karyawan gitu kan, terus lagi sekolah diliburi, dan tentunya ini membuat masyarakat harus kayak gimana gitu. Sedangkan ini pandemi ini nggak tahu sampai kapan berhenti gitu. Iya. Kalau dari banyak anekdot kan sekarang tuh dari masyarakat ya. Ya dari kawan-kawan kita, teman-teman, saudara-saudara, semuanya kena ODP nih, mayoritas. Orang dalam pengangguran. Orang dalam pengangguran ya ODP. Kalau PDP? Kalau PDP, ya pasien dalam pengangguran. Dalam pengangguran. Waduh. Ya itu lah yang diungkapkan mayoritas orang ya sekarang. Ya emang mau nggak mau sih, Kak, itu kan konsekuensi ya. Ya karena mau nggak mau kita menghadapi sesuatu hal yang nggak kelihatan ini ya. Seperti apa. Kalau banyak orang bilang negara aja gagap menyikapi ini, ya gimana kita selaku masyarakat kan? Nah justru itu gitu. Terus dalam hal ini gitu kan, kita sebagai masyarakat awam gitu melihat fenomena sekarang sudah makin membingungkan. Di sisi lain pemerintah sedang getol-getolnya untuk memperbaiki keadaan negeri ini, terus dihantam lagi dengan adanya pandemi seperti ini, membuat masyarakat akhirnya bingung gitu loh. Di sisi lain dari pihak sana menyalahkan, dari pihak sini menyalahkan. Kalau sekarang sih momentumnya bukan untuk saling menyalahkan sebetulnya. Terus? Tapi untuk saling, menurut saya, menurutku, untuk saling mendukung. Ya. Karena repot kita kalau untuk saling menyalahkan. Repotnya beberapa konsep yang mungkin juga diniatkan baik untuk memendahi situasi kayak gini, tapi kemudian konsep itu tidak berjalan dengan baik di lapangan. Nah ini juga timbulnya kan akan kacau. Nah tapi juga kalau menurut Wale ini kan juga banyak kekacauan ya sekarang ya yang terjadi. Betul, ini beneran semenjak pandemi ini saya pribadi pun gitu, yang tadinya saya aktif dalam bekerja karena memang saya kan kerja
di luar kantor ya gitu kan, dalam artian di lapangan gitu, yang sehari-hari bergelut di lapangan dan setiap hari ketemu sama orang gitu. Dan setelah pandemi ini saya pribadi pun merasa aduh gimana ini, terus harus ngerjain apa gini gitu kan. Nah sekarang untuk bergaul pun dibatasin gitu. Ya emang sih kalau sekarang nih kondisinya satu-satunya solusi kalau menurut saya sih memang harus diputus mata rantai penyebaran corona ini. Sebab ketika pun kita dalam keadaan new normal seperti sekarang, kita tetap bisa beraktivitas. Yang penting adalah kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Ya. Apa yang telah dihimbau oleh pemerintah itu kita lakukan gitu kan. Nah tapi memang pada faktanya di lapangan kalau kita melihat data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan saban hari terus mengupdate, ini kok tidak mengurang gitu. Nah justru makin bertambah. Nah justru itu gitu loh, itulah yang bikin masyarakat juga jadi bingung gitu dengan data-data yang ada, dari data yang kita lihat gitu dari TV nasional ataupun dari media-media yang lain gitu. Masyarakat sekarang intinya dibikin bingung, akhirnya masyarakat berpikir masa bodoh lah gitu dengan pandemi ini gitu kan, mau kena mau enggak terserah lah, karena kita juga sulit gitu kan. Artinya ketika pandemi ini semakin banyak korban, ketika masyarakat pun mengikuti protokol peraturan pemerintah, tapi nyatanya ini masyarakat dibikin pikirannya kemana-mana gitu. Iya. Dengan posisi yang sekarang, saya sendiri pun merasa ini kayak konspirasi apa gimana gitu. Kita juga lah bingung lah gitu menghadapi situasi seperti ini dengan argumen-argumen ya dari politikus lah, dari masyarakat, dari mana-mana aja jadi kacau gitu. Mana yang benar, mana yang salah, intinya kan gitu. Semua saling membenarkan, semua saling menyalahkan. Ya kalau teori sih banyak sih. Kak Ali, kalau saya manggil kakak aja ya. Boleh. Kalau saya pribadi manggilnya apa nih? Giant apa Ahmad Solahuddin nih? Ya bebas lah. Oh bebas juga. Karena memang ya. karena memang ya Ahmad Solahuddin ini dikenal sebagai aktivis yang memang yang sering dipanggil namanya itu Giant gitu. Giant, orang kan identik kalau dengar nama Giant otomatis ini gede gitu ya. Giant itu kan karakter yang gede. Tapi nyatanya setelah dilihat ini Giant versi Indonesia. Oh, Giant versi Indonesia. Nah, ini tadi nih bincang tadi tuh Kak Ali. Ya. Ya itu juga mungkin satu kasus yang juga dialami secara pribadi juga oleh Kak Ali kan. Bahkan juga mungkin oleh gue. Oh, gue. Oleh gue sendiri. Gue. Gue yang biasanya manggilnya saya gitu. Sekarang gue di podcast ini manggilnya gue. Kalau gue rasa sih begini Om ya. Hampir semua orang banyak mengalami hal yang sama. Apalagi gue juga orang yang senang bolak-balik, senang silaturahim, senang ngopi, senang ngobrol, bincang sama kawan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah di tengah pandemi ini semuanya kan terbatas. Betul sekali. Itu batasan itu bukan hanya karena social distancing maupun physical distancing. Ya itu sisi lain. Ya. Selain daripada itu juga ada batasan yang lain Mas. Bolak-balik itu kali ini kan butuh bensin dan iya, betul. Nah sementara mengakses bensin ini sekarang juga agak sulit ya. Saya atau gue lah ya. Terserah lah, bebas di sini mau ngobrol apa aja, mau manggilnya gue, lu, saya, siapapun itu bebas lah. Kalau gue sih nggak terlalu formal di sini. Alibaba ya. Ada satu kata-kata itu kalau nggak salah itu banyak di status WhatsApp jadi Alibaba. Yang terpenting sekarang itu sehat aja dulu. Jangan mengharapkan kondisi ekonomi yang lebih, kondisi ekonomi yang bisa buat selain memenuhi kebutuhan pokok juga memenuhi kebutuhan yang lain. Yang terpenting sekarang adalah sehat. Pokok utamanya yang penting sehat dulu. Oke, pertanyaan saya gini. Terus satu lagi. Oke.
Kalau kata Nelson Mandela, investasi yang paling berharga itu bukan hanya uang, bukan hanya tanah, bukan hanya emas, bukan hanya investasi di perusahaan-perusahaan. Investasi yang berharga itu adalah sehat, adalah kesehatan. Pertanyaannya adalah, lah, bermula dari badan sehat dulu ya. Sehat jasmani tentunya kan. Nah, ketika orang dibebankan dengan situasi, entah itu misalkan salah satu contoh ketika orang tuh punya masalah, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, apapun itu, gitu. Minimal contoh salah satu ini masalah keuangan. Ketika kita nggak punya uang, mau ngerokok aja susah, ya kan? Itu timbulnya kepikiran, benar nggak? Psikis kan, benar nggak? Kita juga butuh makan. Nah, makan itu kan kita butuh uang untuk membeli sebuah makanan gitu kan. Nah, ketika gitu uang tidak punya gitu kan, makanan di dapur udah nggak ada, timbulnya kan pikiran. Setelah jadi pikiran, timbul sakit. Nah, bahkan banyak juga di yang bunuh diri di Banten sendiri, itu di daerah Tangerang. Kalau saya melihat pemberitaan ya di media sosial, beberapa kali bahkan di waktu bulan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan, setelah Lebaran pun banyak yang melakukan bunuh diri. Ya itulah gitu, karena mungkin keadaan kan. Orang pasti depresi dengan keadaan seperti ini, karena memikirkan perut loh. Bayangin, salah satu universitas di Eropa itu ngelakuin penelitian. Nah, ternyata di era pandemi ini banyak kejadian KDRT. KDRT itu makin meningkat di Eropa sana. Nah, mungkin juga ini tidak lepas ya satu kasus kenapa banyak kepala keluarga yang bunuh diri. Ya mungkin bisa jadi ya karena ditekan oleh keadaan, kemudian salah satunya itu satu sama lain dalam menjalankan keluarga itu nggak saling support. Tambah lagi satu lagi yang paling penting, apa? Iman. Iya sih, iman. Iya. Nah, kalau gue pikir sih, gue kan orang kampung ya, kali ada satu ketenangan kalau orang kampung itu, terlebih di perkampungannya masih ada lahan yang produktif untuk ditanami, untuk pertanian, tanam padi, tanam apapun itulah, itu kan hal-hal yang produktif. Di beberapa kampung, di beberapa daerah mungkin ini nggak berpengaruh bagi dia yang setiap harinya bertani, ya kan? Iya, betul. Nah, ini yang paling berpengaruh di lingkungan masyarakat perkotaan. Dampaknya sangat besar. Perkotaan dan perindustrian. Ya. Nah, belum lama juga kita melakukan gerakan untuk kembali ke ke pertanian. Gerakan itu dilakukan ya buat kita nih kelompok kalangan-kalangan muda gitu kan, jangan pernah mengalami frustasi. Nah, di tengah pandemi ini banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Nah, makanya kita waktu itu melakukan satu narasi besar, gerakan pertanian. Di daerah mana? Di lingkungan organisasi saya. Lingkungan organisasi. Gerakan pertanian kembali ke kampung, garap sawah, garap ternak dan lain sebagainya. Paling tidak, kalaupun gerakan ini nggak sampai ke masyarakat luas, seenggaknya ya buat kalangan internal komunitas kita lah ya. Nah, ini juga kan paling tidak mengurangi dampak ekonomi yang juntrungnya pada frustasi asal gitu. Mudah-mudahan nggak ada lah. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Ini sorry ya, ini suaranya agak bising ya, maklum lah.
ini pakai HP kamera biasa gitu, suaranya masih kedengeran ada suara motor lewat gitu, maklum aja ya. Kak Ali ini kan musisi ya, selain musisi juga musisi. Bukan musisi, kerja di salah satu bank swasta ya. Nggak usah disebutin. Intinya sekarang yang gue apa saya ya? Bebas ya. gue saya, aku. Intinya sekarang yang saya kerjakan sekarang itu di tempat pekerjaan saya yang sebelumnya, saya sangat produktif. Karena memang penghasilan saya ya dari situ ya lumayan lah gitu. Dengan keadaan yang sekarang dipaksa untuk berhenti kerja gitu, nggak bisa akses ke Jakarta pun nggak bisa, karena memang saya kantornya di Jakarta. Dan mau tidak mau ya harus berhenti gitu. Dengan adanya PSBB sekarang gitu kan, kita mau keluar pun gitu ya harus diperiksa. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika ini pandemi terus berkepanjangan dan membuat masyarakat semakin goyah perekonomiannya tentu ya gitu, apalagi yang masyarakat di kalangan bawah gitu kan, kasihan gitu. Boleh dibilang sekarang pemerintah lagi bergerak memutus mata rantai dengan program-program pemerintah yang sekarang ya kayak kemarin BST kan digulirkan gitu kan ke masyarakat, cuman itu tidak menyeluruh gitu, tidak menyeluruh, dan itu pun kita tidak tahu. Dan saya pribadi pun sebagai masyarakat biasa, dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah itu sangat membantu sekali. Cuman yang saya tanyakan ini sekarang adalah kok bantuan tersebut tidak sesuai target gitu. Nah inilah kayak contoh kasus kemarin gitu, ada yang masalah uang 600.000 itu ya, yang BST itu kan, itu sebenarnya buat masyarakat yang memang sudah ada datanya, apa memang untuk semua warga yang kena dampak pandemi ini gitu? Ya sebenarnya hal ini harus dikonfirmasi ke yang punya kebijakan ya. Tapi ya memang kalau bicara menyeluruh, ini kan keseluruhan ya. Kayaknya juga negara agak repot ya. Bisa bangkrut negara kalau seluruh warga negara Indonesia dikasih jejaring pengaman sosial itu, dikasih bantuan tunai maupun non tunai. Tapi paling tidak tepat sasaran ini Gunci. Nah justru itu nyatanya yang terjadi. Nah banyak yang nggak tepat sasaran. Itu yang kita pertanyakan. Sampai di desa tetangga itu seorang DPR dapat PST 600.000. DPR loh ya. Saya punya datanya gitu kan. Saya punya datanya dari memang teman saya kerja di staf desa tersebut gitu kan. Saya coba konfirmasi bener nggak ini? Bener. Sampai seorang dewan loh dapat. Di lingkungan saya ini, di lingkungan wilayah kecamatan saya tempat saya tinggal, di lingkungan desa, ada salah satu kepala desa juga yang ada datanya dapat. Nah, itu gimana itu? Nah, datanya loh gitu loh. Mungkin secara ini sampling data yang diambil dari kepala desa itu kan melalui RT, oke? Melalui RT dulu. Sebenarnya tanpa melalui RT pun itu data-data masyarakat desa itu udah punya kepala desa, oke? Terus yang kemarin dilakukan oleh setiap desa itu dikerahkan ke setiap RT. RT memungut KTP, KK, ya kan dikumpulin. Dan ternyata setelah dikumpulin itu yang ada di datanya, di database tersebut itu data-data lama. Data-data lama. Nah, data yang baru kemarin dimasukin itu kemana gitu loh. Sedangkan data yang keluar itu kalau nggak salah data-data tahun 2014 lalu ada gitu kan. Yang orangnya udah meninggal masih ada di bantuan. Itu loh. Nah, ini tugas semua gitu. Gimana caranya supaya data supaya matching gitu loh. Ya itu tadi. Kalau di tingkat pemerintahan paling bawah ini sudah melakukan pendataan, sudah mengkonfirmasi siapa yang berhak ya, yang semuanya punya kriteria maupun yang enggak. Kemudian ketika data ini distorkan ke tingkat pemerintah yang lebih atas, distorkan lagi ke paling atas, ya.
Nah kemudian yang turun kok bisa banyak yang nggak sesuai. Nggak sesuai, benar nggak Nah sesuai. ini kan bagi kita sih selaku masyarakat ya. Ya. Ini ada human error di proses pendataannya, bukan di tingkat bawah, tapi di Tingkat atas. tingkat pemerintahan yang lebih atas. Gitu. Hal ini yang harus Tingkat pemerintahan di atas itu apakah tingkat daerah, apa tingkat pusat? tergantung. Pemerintah pusat. Tergantung. Karena memang yang saya tahu, yang memang saya dengar gitu kan, karena setiap kementerian itu punya data, ya kan? Punya data warga negara Indonesia, dari misalkan dari BUMN punya, dari Kementerian Desa punya. Nah, apakah itu memang disatuin? Apa memang masing-masing punya kewenangan untuk mengeluarkan data tersebut? Nah itu tergantung ini programnya kementerian mana, pos budgetingnya ya. Ada misalkan bantuan dari Kementerian Sosial. Ya. Nah ini yang gue tahu sih dari Kementerian Sosial itu data dari pusat. Adapun misalkan tugas-tugas yang cross check di bawah, misalkan ada PKH, ada yang lain-lain lah. Tapi yang menentukan tetap pusat. Nah nggak tahu kalau soal kasus kemarin bantuan tunai itu, ini bisa jadi dari kesalahan. Saya nggak sebut kesalahan ya, harus evaluasi lah kira-kira pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat harus sama-sama evaluasi. Sebab ya harusnya satu visi lah gitu kan. Harus sesuai sama apa yang telah disampaikan aspirasi ini oleh pemerintah yang paling bawah, pemerintah desa yang melalui RT RW tersebut kan, karena yang lebih paham kondisi masyarakat di sekitarnya kan pemerintah yang paling bawah. Betul. Harus sesuai sama data itu. Nah yang kedua, ada juga program yang dari Kemendes kalau nggak salah. Nah kalau dari Kemendes ini langsung diwenangkan melalui pemerintah desa. Ya. Jadi yang ngatur semuanya itu desa karena otonom lah ya. Kementerian Desa kasih anggaran ke pemerintah, Kementerian Desa kasih anggaran ke pemerintah desa, pemerintah desa yang ngelola secara langsung. Nah ini kan bagus. Gitu. Oke. Permasalahannya adalah ketika Presiden mengeluarkan statement di TV nasional itu kan masyarakat akan mendapatkan bantuan sekian. Nah itu kan masyarakat hanya taunya oh iya, kita sebagai warga negara Indonesia kita dapat nih bantuan. Itu kan masyarakat hanya tahunya dapat bantuan kan. Iya. Masyarakat nggak tahu itu spesifikasinya seperti apa, peraturannya seperti apa supaya dapat itu dana tersebut, ya kan? Nah itulah yang menjadi polemik di kita sebagai masyarakat awam gitu ya tentunya. Nah kita nggak usah bicara jauh-jauh, nggak usah bicara di tetangga desa sebelah sana, di kampung sendiri aja. Contohnya banyak loh yang nggak dapat, contohnya banyak yang tidak tepat sasaran, dan akhirnya ngomong kemana-mana dan menyalahkan, lah RT-nya beginilah, lah kepala desanya beginilah, mainin data lah beginilah. Kita nggak tahu kan kesalahannya itu dari mana gitu loh. Ya masyarakat awam ya kita tahunya kita dapat bantuan. Ya saya pribadi nggak mengharapkan itu, cuman menyayangkan sekali ketika memang orang yang benar-benar membutuhkan tapi ternyata nggak dapat, kan kasihan gitu kan. Ujung-ujungnya ya saling menyalahkan gitu loh. Timbullah curiga. Gue pribadi miris banget kali. Mirisnya kenapa? Mirisnya dan sedihnya ya saat warga yang mestinya dapat bantuan itu, yang berhak dapat tapi nggak dapat. Nah kemudian otomatis kan yang menjadi sasaran RT setempat Pasti. itu pasti di atas tempat yang jadi sasaran desa setempat. Gitu. Miris. Sisi lain mirisnya sedih karena banyak masyarakat yang berhak tapi nggak dapat bantuan. Tapi sisi lain sedihnya banyak terjadi gejolak fitnah, salah sangka di pemerintah setempat, RT. Yang waktu ada video di daerah mana tuh sampai diamuk sama massa kantor desanya dibakar kan? Nah itu jangan sampai terjadi loh. Nah hal ini juga harus diperhatikan menurut gue nih oleh pemerintah yang paling tinggi, pusat maupun provinsi, kabupaten, kota ya.
intinya sih harus bersinergi Harus sinergi. dari pemerintah bawah sampai pemerintah atas. Kalau saya mah sebagai masyarakat jelata, rakyat jelata hanya bisa menonton dan berkeluh kesah dengan keadaan seperti ini gitu. Cepatlah berlalu lah gitu. Kalau nggak tepat, ya kita sama-sama benahi. Iya. Ya kita juga berperan penting selaku masyarakat untuk kontrol, ya kan, untuk kontrol realisasi bantuan ini. Karena pada akhirnya kan gini, yang ramai jadi perbincangan itu bukan bagaimana penyelesaian COVID-nya, akhirnya. Iya. Yang jadi fokus obrolan itu pada akhirnya soal bantuan, soal kekisruhan di sekitar lingkungan masyarakat, di seluruh Indonesia mungkin. Pasti kisruh gitu. Pasti kisruh. Nah itu yang ramai. Sedangkan bagaimana kita menjaga diri kita sesuai dengan protokol kesehatan, yang lain-lain lah, untuk kemudian benar-benar gini menghalau penyebaran virus corona ini, malah semakin gak jadi fokus pembicaraan. Iya, masalahnya gini loh, udah dianggap hal biasa, udah dianggap hal sepele, bodoh lah gitu kan. Jadi kita juga beranggapan udah biasa aja, kita kerja aja gitu kan. Yang penting ya tetap kita menjaga diri gitu. Ya social distancing ya kita lakukan juga gitu. Jangan sampai istilahnya mengabaikan dari aturan pemerintah gitu kan. Nah sekarang gini, untuk Giant sendiri dengan keadaan situasi seperti ini sekarang udah new normal ya gitu kan. Ya mudah-mudahan sih udah normal lah gitu, jangan sampai new normal lagi gitu kan. New normal itu menggambarkan keadaan yang nggak normal. Oh iya, bisa. Ya maksudnya kan sekarang udah situasinya new normal ya, mudah-mudahan besok ataupun lusa sudah normal semuanya gitu. Ekonomi yang meningkat kembali dengan lancar gitu. Dan sekarang dengan keadaan sekarang, Giant sendiri kesibukannya apa? Menganggur. Iya. Menganggur tapi digaji ya? Apa gimana? Ya yang apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Ya memang sih sekarang ini lebih berat tantangannya. Iya, karena saya sendiri pun tahu gitu kan, seorang Giant adalah yang memang nggak berdiam diri di rumah gitu, yang kebiasaan sehari-harinya di lapangan, ketemu dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan organisasi yang memang Giant lakukan gitu kan. Karena memang Giant sendiri kan seorang ketua umum dari sebuah organisasi kan ya. Gitu. Tentunya sangat ini ya, dengan keadaan seperti ini sangat menghambat ya. Iya. Kalau apa yang saya lakukan ya dari kewajiban berorganisasi, otomatis melakukan kerjasama yang baik ya, dengan semua elemen, dengan semua stakeholder, kerjasama bagaimana menghalau penyebaran COVID ya. Walaupun ini ya sebetulnya meskipun nggak kerjasama misalkan, tapi secara otomatis kita melakukan sosialisasi itu untuk betul-betul melakukan prosedur kesehatan gitu kan. Nah yang kedua ya otomatis kita selaku masyarakat, bagian daripada civil society, mengkontrol laju realisasi anggaran yang nggak sedikit menurut saya untuk bantuan ke masyarakat. Nah, kita juga sama-sama mengkontrol, karena ini juga kan kalau tanpa kita kontrol berpotensi besar untuk dikorupsi kan begitu. Iya udah pasti lah. Khawatir kan. Makanya itu juga yang kita lakukan kalau di dalam organisasi. Selain daripada terus kita concern bagaimana menguatkan individu dalam organisasi maupun menguatkan organisasi secara khusus. Nah ini juga dengan strategi misalkan penguatan UMKM, kita banyak anggota-anggota yang telah terlibat dan melakukan usaha kecil, usaha menengah gitu. Nah ini yang kemudian kita concern ke sana.
Nah ini juga kita sampaikan ke pemerintah daerah bahwa meskipun berbagai sektor industri kapital ini banyak mengalami kelumpuhan sekarang. Nah, solusinya adalah yang harus diangkat UMKM itu. UMKM ya. Biar masyarakat di tingkat bawah ini tetap punya aktivitas dan sirkulasi perekonomian tetap berjalan meskipun nggak dalam skala kapital ya. Paling tidak sedikit banyaknya itu juga berpengaruh. Jadi begitu ya, guys. Aduh, ini ngobrolnya ngalor ngidul, tapi ya mudah-mudahan obrolan ini ada sedikitnya bermanfaat ya. Tentunya buat saya pribadi karena memang dalam situasi seperti ini saya juga bingung harus ngelakuin apa. Cuman alhamdulillah saya tetap masih bekerja, masih produktif gitu, meskipun saya bekerja di tempat lain sekarang gitu. Ya sambil iseng sambil bikin video seperti ini. Yang penting jangan lupa nih ke teman-teman ya untuk subscribe. Subrek. Ya artinya hal-hal yang begini juga bisa yang kita lakukan ya, ini juga produktivitas kita kan? Iya betul. Produktivitas kali gitu kan. Di tengah COVID ini melakukan hal-hal yang produktif gitu kan. Karena sekarang dunia virtual itu makin meningkat. Sekarang dunia digital itu udah di genggaman kita. Dunia sudah ada di genggaman tangan kita gitu. Tergantung gimana kita caranya supaya pergunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Ya contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Dan tentunya Giant untuk kedepannya gitu. Apa yang dia lakukan? Ya mudah-mudahan COVID ini cepat selesai lah gitu. Ya. Cepat selesai. Karena yang saya dengar kemarin kan Giant sempat drop. Ada beberapa proyek yang harusnya jalan nggak jalan gitu kan. Yang tadinya buat rencana buat buat nikah gitu kan dananya, dan ternyata sirna begitu aja karena dengan keadaan seperti ini gitu. Ya, itu salah satu contoh ya gitu kan, itu penghambat gitu. Itu salah satu ya, kasus itu hanya salah satu di antara banyaknya orang yang sama-sama merasakan seperti itu. Semua merasakan. Ya, pada akhirnya kita dipaksa untuk sabar untuk ikhlas lah ya dalam kondisi ini. Yang terpenting ya kita tetap sama-sama berharap, sama-sama berdoa agar wabah ini cepat diangkat. Amin. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa kan. Amin. Nah, kalau Ale sendiri ini apa sekarang nih aktivitas yang lagi ditekuni di tengah pandemi ini? Aktivitasnya ya seperti biasa di lapangan, cuman nggak kayak ini yang kemarin gitu ya, karena memang sekarang udah masih ada batasan gitu kan. Tetap bekerja seperti biasa gitu di tempat sebuah perusahaan, ya tetap masih di bank gitu, bank bangunan. Nah, ini cuma ya beda aja sebagai orang yang sekarang dari dulu ya bergelut di dunia perbankan ya. Nah, hal apa yang paling berpengaruh situasi ini ya, yang paling mempengaruhi dunia perbankan? Jelas yang berpengaruh dalam dunia perbankan itu khususnya finance ya. Karena semenjak pandemi ini, dari yang saya rasakan dari sebelum lebaran kemarin itu langsung semua finance untuk peminjaman khususnya KTA, kartu kredit segala macam itu di hold dulu sementara. Dikarenakan apa? Itu akan berisiko tinggi. Terkhusus itu pinjaman untuk karyawan gitu. Karena sekarang banyak pula yang memang perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya gitu. Nah, itu otomatis berdampak sangat besar. Semua finance, semua masalah pembiayaan itu di hold dulu. Enggak semuanya di hold gitu kan. Ada gitu kan pertimbangan-pertimbangan lain yang memang kalau memang itu layak untuk
di approve gitu. Contohnya di perkreditan mobil itu harus ada DP minimal berapa persen ya, kalau nggak salah 30%, dan harus ada setor di muka untuk cicilannya selama 3 bulan ke depan gitu. Itu sangat berat loh. Jadi tadinya nih gue mau ngutang ini, jadi sekarang agak sulit ya, karena agak sulit hampir ya. semua dunia perbankan di hold Iya, ya, bener. membatasi nasabah Membatasi nasabah pinjam ya. untuk meminjam gitu kan. Nah itu dampaknya ke semua sales gitu, termasuk saya pribadi, teman-teman saya pribadi gitu yang satu kantor, yang tadinya memang di salah satu bank tersebut ya kita produktif gitu kan. Nah akhirnya dengan situasi sekarang mereka diberhentiin semua, dan akhirnya mereka cari tempat kerjaan lain. Ya setidaknya buat menopang hidup ya, yang setidaknya buat minimal buat perut aja dulu lah gitu kan. Sama seperti hal yang sekarang saya lakukan gitu. Nah, miris banget gitu. Bukan hanya masalah perut saja gitu. Tapi kemarin bikin konten ini ya, Apa? musik yang MLM itu udah Udah itu mah cuma sebatas. udah viral itu. Masa sih? Iya. Saya sendiri aja nggak tahu viral nggak viral. Kalau mau tidur itu kan dengar musik gitu, itu udah viral itu. Amin aja kalau viral mah. Ya artinya salah satu hal yang gue pelajari dari kali ini, tetap produktif orangnya. Makasih. Basic musisi ini tetap ada ya. Sorry. Garis bawahi, saya bukan musisi. Ya. Lebih ke seniman. Ya, Ini bukan musisi ya, seniman. musisi maupun seniman, tapi kan tetap di dunia musik. Oke lah ya, bisa. Kira-kira mau nggak kalau nyanyiin lagu nih? Lagu yang apa? sesuai buat kondisi sekarang. Lagu apa ya? Sebenarnya gini ya, Hmm. saya pun sedang menyiapkan lagu khusus dengan kondisi sekarang, cuman mungkin waktunya lagi ini dulu ya, karena memang harus punya mood dulu untuk menciptakan sebuah lagu. Itu harus punya mood dulu, apakah lagi sedih, apalagi seneng. Nah sekarang kan lagi banyak yang sedih nih. Lagi banyak sedih kan. Nah nanti coba saya pikirkan dulu untuk konsep lagunya seperti apa. Ini pasti kawan-kawan penonton ini kan pada nunggu hasil karyanya, apalagi Amin. sekarang, gitu kan. Dan jangan lupa juga nanti teman-teman dari Giant ya, dari organisasi PMII, tonton videonya ya gitu. Ini lagi ngobrol ngalor ngidul aja lah sambil Ini ngopi natural aja nih, santai. tanpa skrip kan? Tanpa skrip, kita ngobrolnya tanpa skrip loh. Enggak ada Kita skrip. nggak loh. niat-niat kan? Nggak ada niat apapun gitu. Maksudnya nggak ada niat dari harus begini harus begitu, enggak. Ini tanpa skrip. Kita ngobrol biasa aja, apapun yang ada di pikiran kita keluarin gitu kan. Udah, jalan begitu aja. Mudah-mudahan yang nonton terhibur. Kalau yang suka ya like, share. Kalau nggak suka ya udah abaikan aja. Ya yang nggak suka juga nggak apa-apa. Oh. Kalau mau subscribe tetap gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya ya Giant beserta teman-teman satu organisasinya tetap selalu bersinergi Amin. dan terus mengabdi untuk masyarakat. Saya sebagai masyarakat biasa tentunya punya pandangan tersendiri pada Giant gitu. Artinya setidaknya Giant meskipun masih muda dengan punya jiwa yang sangat menggebu gitu ya, di dunia organisasi, dan memang patut diapresiasi. Dan mudah-mudahan ya Giant ya sukses selalu lah ke depannya gitu. Amin. Sukses selalu. Kali juga mudah-mudahan Amin. terus sukses lah. Terus sukses dan karirnya makin Amin. gitu. Karena ya gue juga salah satu orang nih yang menyaksikan perjalanan kali ini. Perjalanan apa? Perjalanan dari dulu Ya. sebagai seniman ya. Iya. Seniman, kemudian sales, terus di perbankan, ngalami jatuh, bangkit lagi. Ya saya walaupun enggak 100% tahu prosesnya, tapi saya sangat tahu lah prosesnya jatuh bangunnya kali ini, dan punya satu
apa namanya penilaian sendiri buat gue ya kali ini, penilaian yang menurut gue pribadi bisa dijadikan satu motivasi. Ya, boleh. Terima kasih. jadi nggak enak, jadi spesial juga. Ya tentu saya sendiri pun sama melihat seorang Jayan ini adalah udah jiwanya masih muda, umurnya masih muda, tapi dia bergelut di politik. Tentunya bukan hal yang mudah gitu loh. Banyak yang orang berpikiran main politik apa sih gitu kan. Banyak orang yang berpikirannya pendek gitu loh. Secara politik juga memang penting gitu, bukan hanya politik ini. Kita jualan pun butuh politik gitu. Kalau seandainya kita punya cewek nih, kita kan punya politik juga. Gimana caranya supaya si cewek itu senang sama kita gitu? Kan harus berpolitik juga, bener nggak? Ya. Kayaknya belum layak lah dikatakan seperti itu. Nah, yang jelas sih ya saya hanya bagian daripada penyeimbang. Karena di komunitas yang lagi gua gelut itu ya komunitas pembelajaran, ruang untuk pengabdian, ya, apapun yang kita bisa lakukan ya kita lakukan. Ya tujuannya adalah sebagai penyeimbang aja. Penyeimbang. Karena memang ya saya sendiri pun melihat Jayan di sini yang terjun di dunia politik itu khususnya di kampung sini ya gitu, tidak ada kayaknya yang memang seusia Jayan, seumuran Jayan yang bergelut di dunia politik. Umurnya berapa sekarang Jayan? Ya 17-an lah kira-kira. 17-an ya. Lewat dikit 17-an. Luar biasa. Tapi memang ya saya akuin dia dari semenjak kuliah, tahun berapa? Kuliah tuh 2008. Iya. Sampai wisuda tahun berapa? Ya tahun sekian ya gitu. Tahun sekian lah. Ya kuliah masuk 2008, lulus 2015. Ya, wow. 7 tahun setengahan. 7 tahun setengah ya. Untungnya bukan jadi mahasiswa abadi ya. Untungnya nggak sampai DO. Ya. Oh, untungnya nggak sampai. Tapi yang jelas sih jangan sampai ada lagi nih di generasi sekarang, di era sekarang itu harus tepat waktu lah kira-kira. Karena era sekarang itu persaingannya memang makin ketat. Makin ketat persaingan. Jadi semakin kita menghambat, semakin kita terbuai semakin terhambat akselerasi kita untuk bersaing gitu. Betul kita sebagai manusia ya tentunya kita harus berjuang karena memang benar persaingan dunia ini semakin ketat dan kita harus benar-benar berkontribusi dan ikut berkompetisi. Gimana sekarang kita sendiri sebagai manusia itu dilahirkan untuk jadi seorang pemenang, bener nggak? Betul. Nah kita terlahir di dunia itu udah menjadi seorang pemenang. Betul. Bener nggak? Tinggal bagaimana kita memenangkan persaingan hidup ini ya. Kalau bagi saya sih persaingan hidup orang itu bisa mencapai taraf baik atau enggaknya dalam proses perjalanannya. Ya sisi bermanfaatannya sih kalau menurut gue. Orang itu manfaat atau enggak sederhana saja tolak ukurnya. Saat meninggal banyak enggak yang ngeliat, banyak enggak yang nyelatin, banyak enggak yang merasa kehilangan dan banyak enggak yang mendoakan. Ya, tapi ada yang hilang nih kayaknya sekarang. Apa? Ya satu kultur ya, satu budaya yang hilang. Benar. Nah kalau gue sih khawatir gini, kita kan di negara Indonesia yang kaya akan budaya, yang masing-masing daerah punya kultur yang beda, punya budaya yang harus dipertahankan. Nah yang jadi kekhawatiran gue di tengah COVID ini kan otomatis banyak perubahan perilaku. Yang ini kalau gue pribadi khawatir perubahan perilaku ini kemudian akan membudaya yang kemudian menghilangkan budaya-budaya yang sudah dilakukan kita sejak dulu. Ya. Contohnya salaman. Ya. Nah sekarang kan udah begini nih salamannya. Iya begini. Tos gitu kan. Kalau enggak begini. Kalau begini.
Kalau nggak begini. Kalau ini kan cium tangan, Iya. gitu kan? Ini kan budaya perilaku yang baik. Iya. Jadi yang khawatir perubahan perilaku ini kemudian menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya dan menghilangkan budaya sopan santun. Ya karena memang nggak bisa dipungkiri, karena memang zaman sekarang udah makin berubah gitu loh. Tergantung gimana kitanya memperlakukan dunia digital tersebut. Karena memang sekarang anak-anak kecil, termasuk ya anak saya sendiri gitu loh, megang handphone aja udah setiap hari tuh udah kayak makanan sehari-hari gitu. Berjam-jam pegang handphone, nonton YouTube, terus film apa gitu kan. Nah itu udah menjadi budaya sekarang gitu loh. Yang dulu main congklak gitu, main apa, main iya gobag gitu kan. Itu dulu udah nggak ada gitu. Zaman kita dulu tuh ya main kelereng aja udah seneng gitu. Sekarang beda kulturnya. Kita nggak bisa pungkirin, tergantung gimana kitanya memindset generasi penerusnya, jangan sampai terbuai dengan keadaan sekarang. Tetap kita mengimbangi, tapi kemudian jangan menghilangkan budaya-budaya yang baik. Nah itu yang susah. Sudah berjalan. Ya sesuai sama prinsip al-muhafadhu al-qadimi sholihin walahdu bil jadidil aslah itu. Hadisnya. Ini usul fikih. Oh usul fikih ya. Saya nggak bisa bicara hadis ya, saya juga nggak. Ya pokoknya begitulah gitu. Ya terus artinya mempertahankan budaya yang lama dan apa namanya menginovasi budaya-budaya yang baru. Setidaknya berimbang lah. Setidaknya kita bisa mengimbangi dengan situasi yang sekarang gitu. Ya, sekarang era teknologi ya kita harus tetap bisa menguasai teknologi. Nah justru saat kita nggak menguasai teknologi, nah konten-konten di dalam media sosial dan lain-lain ini kan malah akan meninggalkan kebiasaan kita. Nah kalau kita menguasai teknologi, kita juga bisa ngisi ruang konten-konten di YouTube, di medsos, dan lain-lain gitu kan. Nah konten-konten ini yang kemudian bisa mengimbangi arus budaya global yang tanpa sekat ini kan. Iya. Nah bahaya nih kalau kita ini sampai nggak menguasai teknologi, maka itu penting. Betul. Apalagi nanti generasi Z ini kan, ya itu tadi yang dikatakan sama Kali, anak-anak kecil, ya kan? Ya referensinya sekarang YouTube gitu. Itu referensinya. Kalau konten YouTube ini diisi sama hal-hal yang negatif, ini kan bisa rusak regenerasi ya kan. Nah, makanya kita perbanyak tuh konten-konten YouTube yang positif kan. Betul. Nah, kalau nggak tahu caranya, nah ini kan repot. Kita kan makin ketinggalan gitu. Benar, itulah sebuah kompetisi. Makanya di era digitalisasi ini kita juga harus bisa mengimbangi dengan keadaannya sekarang gitu kan. Kita jangan sampai nggak melek teknologi, kita harus melek teknologi. Meskipun kita nggak tahu ya kita harus cari tahu gitu. Banyak bertanya gitu. Sekarang ruang untuk mencari ilmu itu udah terbuka lebar. Udah banyak di media sosial, udah banyak di YouTube dari segi tutorial, misalnya contoh tutorial bikin ini, misalkan bikin itu kan udah ada semuanya. Tergantung kita sebagai individunya, kita harus menggali diri kita sendiri, kita punya potensi untuk itu gitu. Betul? Iya, apa tidak? Benar begitu ya. Kali punya anak berapa? Satu kan? Baru satu. Usia 5 tahun. 5 tahun. Dan sekarang udah jadi gamers. YouTubers. Nah justru itu tuh, aduh. Anak zaman sekarang ya. Saya sendiri pun ya nggak bisa mungkirin gitu ya. Dengan kondisi sekarang dunia digital ya saya nggak bisa ngelarang, artinya meskipun setiap hari megang handphone gitu anak saya bergelut di gadget kan, tetap saya arahin jangan begini jangan begitu gitu ya, ada batasannya lah gitu, jangan sampai terbuai ya, harus ada waktu lah gitu, seperti itu ya. Emang sekarang tuh agak punya tantangan yang tersendiri ya, mendidik anak itu ya, supaya sesuai sama harapan. Tapi di sisi lain juga ya memang pertumbuhan anak itu sekarang cepat berkembang ya.
cepat tumbuh, karena ya dia sangat mudah mengakses segala hal. Benar. Tapi kayaknya juga repot kalau nggak dikontrol. Iya, justru itu repot sendiri kalau nggak dikontrol, bahaya gitu. Makanya kenapa sekarang banyak orang-orang tua muda yang memang sekarang anak yang baru lulusan SD langsung dipondokin gitu. Sekarang kan banyak tuh kan orang tua muda anaknya dipondokin sambil sekolah gitu kan, banyak banget. Bukan karena apa ya, karena memang sekarang untuk dunia pendidikan agama di daerah kita sendiri itu udah sangat minim gitu loh. Bukan berarti minim ya, karena memang ya itu minatnya yang minim gitu. Makanya kenapa banyak orang tua yang berbondong-bondong anaknya dibawa ke pesantren sambil sekolah gitu, entah itu sampai lulus SMA gitu. Wah, anak saya dipondokin ya udah, karena memang pondok-pondok sekarang, pondok modern kan udah banyak kan, bukan hanya pondok salafi gitu. Ya itu sekarang ini memang semuanya juga banyak perubahan, dan semua hal juga harus relevan terhadap perubahan itu. Tinggal dimodifikasi sistem-sistem pesantren, sistem pendidikan juga dimodifikasi dengan tidak menghilangkan gitu kan hal-hal yang substansif, hal-hal yang esensial. Nah, berbicara pesantren, ini kan kita juga sebagai orang tua contoh ya gitu kan, kita juga mau mempesantrenkan anak itu kan jangan sampai salah tempat pesantrennya gitu, karena memang sekarang iya banyak yang pesantren ternyata salah gitu, salah tempat gitu pendidikannya, yang bisa jadi radikal lah gitu, karena tetap ujung-ujungnya umat Islam sendiri disalahkan gitu dengan masalah pengeboman lah, masalah teroris lah gitu. Akhirnya kita yang jadi dipojokkan gitu kemarin oknum tersebut. Kemarin gue lihat Ali siapa yang pelaku bom Bali? Ali Imron ya. Iya, yang pelaku pemboman di Bali. Gue ngeliat tuh di YouTube lagi dia salah satu acara TV. Dia bilang begini, cuma 2 jam untuk bisa menjadi seseorang itu siap melakukan bom bunuh diri. Ngeri nggak? Cuma 2 jam? Cuma 2 jam yang dia butuhin. Saya belum nonton videonya, kayak gimana Cep maksudnya? Ada videonya. Nah, 2 jam itu dia melakukan doktrin tentang jihad, tentang perang fisabilillah, dan lain-lain lah. Tentang surga. Enggak, masalahnya gini loh, berbicara tentang teroris itu bukan hanya di umat Islam saja, karena memang teroris ini adalah sebuah bentukan ataupun dibentuk bukan dari organisasi Islam loh. Entah itu ini organisasi di luar dari Islam itu kan ada. Ya banyak. Ini teroris ini kan karena memang sekarang yang dipojokkan itu Islam gitu loh. Ya banyak. Islam itu selalu dipojokkan dengan teroris gitu kan. Nah, kita juga jengah dengarnya, pusing kepala, jengah dengarnya. Ya, tapi padahal mau nggak mau juga begini kan. Walau ya Islam itu jelas bukan agama teroris. Islam itu justru rahmatan lil alamin. Ya. Tapi kemudian oknum itu yang melakukan ini, banyak yang menggunakan teks-teks Al-Quran untuk dijadikan sebuah doktrin. Nah, itu yang oknum ini yang kemudian membuat buruk citra Islam. Nah, itulah jeleknya tuh. Aduh. Padahal kan Islam nggak begitu. Islam itu agama yang rahmah, menerima banyak perbedaan. Nah, tapi kan itu kan soal cara yang dilakukan ada oknum ini bahwa jargon Islam. Nah, ini yang bahaya. Dan pada akhirnya stigma itu teroris Islam. Nah, itu. Tapi sisi lainnya memang yang melakukan itu adalah oknum-oknum yang
memanfaatkan jargon-jargon agama Agama. Islam terutama kan gitu. Akhirnya kan saling sikut, saling curiga, sesama agama saling curiga gitu kan. Sesama Islam sendiri loh saling curiga. Tapi Gitu. intinya manakala warga negara ini semuanya status ekonominya merata, kemudian juga kesenjangan ini sudah nggak ada lagi, ya nggak akan ada hal-hal yang radikal. Justru radikalisme itu salah satunya juga difaktori oleh keadaan, oleh faktor ekonomi juga, kesenjangan Kesenjangan juga sosial. jadi salah satu faktor. Betul. Oke, sebelum penutup, yang saya tanyakan untuk kedepannya apa nih? Punya rencana apa ke depan? Ini Jaya kan masih single lagi. Ya, rencana menikah. Itu satu. Kedua, rencana ya mimpi-mimpi menggapai cita-cita lah, asik, ya kan, amin. kira-kira. Semua orang kan punya cita-cita. Iya, betul. Tapi Apa lagi? yang terpenting adalah tetap bisa jadi manfaat. Ya, mudah-mudahan kita Salah satunya semua- jadilah orang-orang yang bermanfaat itu. Setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga yang di belakang kita, yang selalu mendoakan kita, yang selalu membackup kita dengan penuh kasih sayang. Amin. Tuh. Nanti hadir ya kalau nikahnya. Amin, siap. Pasti hadir. Orang yang paling pertama yang Nanti pasti hadir. kalau nggak hadir di blacklist. Nangis. Oke, baiklah, itulah obrolan ngalor ngidul, diskusi sambil menyeruput kopi, karena memang kopi adalah identitas diri dari sebuah diskusi. Karena setiap dimanapun kita berdiskusi pasti ada ini kopi. Betul nggak? Betul. Iya. Kita tos dulu. Kita akhiri ya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Ya, saya akhiri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel saya biar makin berkembang, teman-teman cukup bantu like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar dapat update video dari saya. Pokoknya sedap, geng. Ingat Alivolution, ingat subscribe.